Tambi malam ini mau apa? Ibadah ya? Ibadah misa. Ibadah ini apa tuh? Gue meninggal ya dari Iya. hari Minggu, terus ini malam Rabu ya. Nanti besok hari Rabu akan dikubur. Semoga Tambi dan anak-anak ya diberi ikhlas dan kekuatan menghadapi ini, dan semoga acaranya berjalan lancar dan sukses. Amin. Amin. Baraka Juwe. Jadi ini ibadahnya betul secara agama Katolik ya. Bambang Tukau. Secara agama Katolik. Minggu. Iya. Sakit berapa hari? Baraka Juwe. 2 hari ya. Parahnya dia Berarti hari Sabtu sakit ya. Iya. Oke, langsung hari Minggu. Langsung hari Minggu. Terus nanti ini hari Selasa, nanti hari besok langsung di kuburan secara agama Katolik bawah suku Dayak Kalimantan Tengah, beragama Hindu Karingan, agama Katolik, agama Kristen dan agama Islam, tapi tetap satu suku Dayak. Dan semoga acara berjalan lancar dan sukses. Ini letaknya di Desa Tewang Karangan, Kecamatan Pulau Malan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Cucunya lah, ini cucunya, ini anaknya. Kata-kata doa untuk gue. Ya. Anu kan dia. Malu ya. Malu. Kata-kata doa gimana waktu hidup pakai? Ini untuk bapak aja kan, untuk bapak. Ya kata-kata doa. Semoga diterima di sisi yang Maha Esa. Semoga dan baik juga doain semoga anak dan cucu-cucunya diberi tambahan ikhlas menghadapi ini dan diberi kesehatan, dan acaranya ini berjalan lancar dan sukses, dan anak-anaknya dan Tambi diberi umur panjang, dan anaknya diberi umur panjang, dan cucunya juga, dan diberi sehat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Menyimpannya pakai tumbuk. Iya. Ini ada alatnya. Iya, ada. Proses menyimpan tumbuk. Oh, pergi. Tambi ini meli kukai betul. Ya bedeng tambah meruman. Ini ku tahu dia dua betul tiba. Ya, nah, menyimpan. Nunggu tadi gawi muje. Jadi ya waktu itu gue nanyain Bayu lah, soalnya Bayu lama nggak ada kesini, sekitar berapa bulan ya? 2 bulanan lah. Pas itu bapaknya Mama Grace tuh ada tuh. Ya, berarti Dekat 2 bulan. 2 bulan ya, dekat 2 bulan. Ya. Bayu nggak kesini soalnya. Sudah nanya Bayu. Tangin tuh. Ya. Ditanya aku kemana, Bayu ada mau pakai Bayu kemana, anak itu mana aku tahu, aku bilang gitu. Ke sini aku disakit, aku bilang biar kamu sakit bukan dokter sih. Iya. Ketawa aja dia. Terus Bayu kemarin tuh hari Minggu meninggal, terus hari Seninnya Bayu ada kabar. Ya terus Bayu langsung hari besoknya langsung ke sini. Iya. Aku sudah ngasih tahu, oleh panik juga Paniknya. mana aku sakit lagi. Habis 40 hari yang itu Bapak Mama sakit itu. Batuk, suntik udah 3 kali. Iya. Panas ini udah bilang gitu. Oh bilang gitu aja. Kenapa nggak datang sini? Nggak datang sini. Oleh nggak ada cara di sini, dia tuh sibuk. Ya kesana kemari soalnya Bayu. Iya. Kira kami itu di
Jalan Rayu itu ada kamu Nggak ada di tempat lain, Bayu? bayar aja terpotong sapi kedua. Nggak ada. Pas mungkin waktu di pendahara itu, Bayu. Soalnya kalau Bayu nggak ada, kalau pas waktu nggak ada kegiatan, waktu senggang, Bayu singgah ke sini biasanya 1 hari 2 hari. Soalnya Bayu kesana kemari soalnya. Jadi waktu tempo hari Bayu nggak ada waktu dalam berapa bulan itu nggak ada kesini. Soalnya Bayu kesana kemari. Biasanya Bayu kalau pas waktu nggak ada kegiatan, nggak ada meliputi tempat lain, Bayu waktu senggang Bayu bermalam di sini singgah. Semoga Bue tenang di alam sana. Amin. Kau ngaku nih, barang-barang Ini mau ibadah ya? Iya, benar. Ibadah secara agama Katolik. Katolik, iya. Semoga betul keluarga ya Iya. yang ditinggalkan ikhlas dan beri ketambahan, dan semoga acara nanti besok berjalan lancar dan sukses. Iya. Amin. Amin. Selamat malam. Kita akan masuk di acara perayaan Tiba Katolik. Kita sengaja menyampaikan Tiba Katolik karena perayaan ini adalah Misa Arwah. Dan itu gereja Katolik disebut Misa Arwah. Tapi untuk sesuai dengan keadaan kita, budaya kita, Dayak, justru misa arwah adalah jiwa Katolik. Sudah begitu kita berjiwakan arwah kita. Bapak mungkin yang selesai Tuhan yang masih tinggal di tengah kita. Sebelum kita makamkan besok, maka malam ini sengaja kami tiwakan atau kita tiwakan supaya benar-benar tugas kita kami terima di sisi Bapa di surga. Dan begitu kami persilakan apa yang kami menyampaikan sudah kata-kata atas nama keluarga. Selamat malam pada Bapak Ibu saudara sekalian yang telah hadir dalam acara kebaktian pada malam hari ini. Kami banyak mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, baik yang dari Desa Tembang Karangan maupun keluarga yang datang dari Manuhing Ketarungan, keluarga saudara kami ini. Kebetulan tadi siang mereka datang mendengar berita duka ini. Untuk pemakaman besok perlu kami sampaikan kepada saudara-saudari kalian. Tadi sudah disepakati oleh keluarga, katanya pukul 8, mengingat keadaan alam ini yang sudah tidak bersahabat lagi kelihatannya ini ya. Setiap hari turun hujan, dan untuk menyingkat waktu, kalau air itu naik ya cuma kita minta pertolongan dari Tuhan supaya hujannya dikurangi atau ditiadakan dulu sementara pemakaman. Besok jam 8, kemudian dari gereja langsung ke pemakaman. Kita akan memasuki perayaan Tiwa Katolik
Untuk itu kita siapkan lagu pembuka nomor 78. Nomor 78. Ya Tuhan, berilah hamba-Mu berbagi bukit istirahat kekal, dan sinarilah dia dengan cahaya abadi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Bapa dalam persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh sidang pertabungan Tuhan kasih. Saat ini seperti sudah saya katakan tadi, kan mentiwakan Bapak Matius mungkin dengan tiwah Katolik, di mana dalam gereja Katolik liturgisnya dikatakan misa arwah, di mana kita mohon Tuhan, Yesus sendiri yang bergantung di salib ini, darahnya yang sudah dicurahkan di salib itu justru membersihkan dosa-dosanya dari Bapak Matius, sehingga langsung diterima Bapa di surga dan merasakan kasihnya yang abadi. Dan ini sejalan dengan adat budaya kita Dayak, ialah tiwah. Kalau tiwah, justru di sana kita mengorbankan darah sapi, kerbau, babi, kambing untuk mencuci bersihkan, sehingga apa yang kita rayakan pada malam hari ini sesuai dengan iman Katolik, justru di sana kita lihat bahwa Kristus mati di salib
dan justru diperbarui. Jadi sendiri memperbarui korbannya di atas meja korban ini untuk mentiwakan, mencuci bersihkan dosa-dosa dari arwah kita masing-masing yang sekarang terbaring di tengah-tengah kita, untuk kita tibakan supaya langsung masuk surga. Dan supaya kita dapat mentibakan secara pantas, maka tentu kita sendiri harus mohon ampun lebih dahulu. Si kita pantas datang menghadap Tuhan untuk menjelaskan arwah kekasih kita, Bapak Matius mungkin. Kemudian kita hanya sejenak untuk menyadari kedosaan kita, kelemahan, kelalaian, kekurangan kita, untuk mohon ampun pada Tuhan. Mari kita mohon ampun, pantaslah kita masuk ke setiap penyelamatan yang kita rayakan pada malam hari ini, begitu Katolik untuk bertiwakan arwah kekasih kita, Bapak Matius mungkin, dan juga untuk keselamatan masing-masing kita. Saya mengaku kepada Allah Yang Maha Kuasa dan kepada sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada Tuhan yang Maha Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa, kemudian umat beriman dan kehidupan orang jujur, kami telah ditebus berkat wafat dan kebangkitan Yesus Putramu. Kasihlah kiranya hamba-Mu, Bapak Matius mungkin, yang telah kami menghadap hadirat-Mu 3 hari yang lalu. Ia telah percaya bahwa menurut sabda-Mu, kami manusia akan bangkit dan hidup kembali. Semoga ia Kau perkenankan menikmati kebahagiaan kekal dengan hati gembira, dan seluruh keluarga berduka yang ditinggalkan. Engkau kuatkan, Engkau hibur, Engkau berkati Allah kami. Ini Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bertahta bersama Bapa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang selama-lamanya. Amin. Kita mendengarkan bacaan itu. Bacaan dari kitab Sirah bab 41 ayat 1 sampai 4. Hai maut, betapa pahitlah ingatan akan engkau bagi orang yang hidup dengan tentram di tengah-tengah harta miliknya. Untuk orang yang tidak mengalami kesulitan dan berhasil dalam segala-galanya, dan masih cukup berdaya untuk menikmati makanannya. Hai maut, betapa baiklah keputusanmu bagi orang yang kekurangan dan yang mengusut kekuatannya, yang lanjut usia dan yang tersesat dalam segala-galanya. Janganlah takut terhadap keputusan maut. Ingatlah akan mereka yang mendahului engkau dan yang akan menyusul. Demikianlah keputusan dari Tuhan mengenai segala yang hidup. Segala sesuatu yang berasal dari bumi berbalik ke bumi. Tetapi nama orang saleh akan tinggal padamu lebih lama dari 1000 harta emas yang besar. Nama yang baik tinggal untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lanjutkan bacaan
nomor 79. 3. Kini saudara kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 23 ayat 45 sampai 46. Pada waktu itu sekitar jam 12 sampai jam 3 petang jadilah gelap di seluruh muka bumi. Matahari menjadi suram dan tirai Kenisa tercari dua. Yesus pun berseru dengan suara yang nyaring, Bapa, dalam tanganmu kuserahkan rohku. Setelah berkata demikian, Yesus wafat. Berbahagia kita mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Dalam perkampungan yang kami kasih, siapa ada antara kita yang tidak takut mati? Bacaan pertama kali, Yesus Putra Sirah menuliskan pengalamannya tentang maut. Dan maut itu justru menimpa setiap orang. Bagi yang sudah melalui
mungkin bisa musuh kita, dan mungkin sebentar lagi yang berikut akan musuh. Dan maut justru dimunculkan karena iblis. Dan iblis muncul dengan bujuk rayunya sehingga manusia masuk dalam kejahatan, dan kejahatan itu mengakibatkan maut dan sakit penyakit yang semacam kesulitan beban batin sehingga akhirnya membawa maut. Dan Santo Paulus mengatakan, berbahagialah kita karena Kristus telah datang turun ke dunia untuk membebaskan kita dari genggaman iblis, dosa, dan maut. Karena maut yang ditakutkan adalah maut abadi. Karena kita semua pasti akan mati. Tapi mati bukan titik akhir dari setiap orang yang percaya. Mati itu akhirnya masuk ke dalam satu kebahagiaan. Karena maut merupakan pintu untuk masuk ke dalam kehidupan yang sebenarnya. Sehingga demikian, justru kita berusaha untuk mengalami apa yang dikatakan bahwa maut itu tidak pernah tawar-menawar. Dia mau tidak mau, semua orang harus mati, dan mati untuk menuju pada suatu kehidupan yang baru. Seperti Kristus sendiri juga mengalami maut, di mana disalib Yesus dalam saat mautnya dia berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Dia merasa begitu menderita, sampai dia mengeluh kepada bapaknya, Papa, mengapa kau meninggalkan aku? Dan itu setiap kita juga mengalami yang sama. Kita juga hidup dalam penderitaan yang tidak bisa habis. Dan bahkan ada yang sakit bertahun-tahun, memati, tidak mati-mati, sehingga kelihatan sengsara betul. Sampai ada yang keluarnya disampaikan ke diri saya ini salah apa sih? Saya dosa apa sih? Sehingga Tuhan menghukum saya dengan menderita seperti ini. Kok penderitaan tidak bisa habis ya? Sebetulnya begini, masa kita menderita. Makin terkasih. Setiap kali saya merasa betul-betul terenyuh dengan keluhan-keluhan setiap orang seperti itu, dan bahkan yang sudah sakit berkepanjangan, termasuk Bapak Matius. Di mana begitu banyak nama yang saya sebutkan dalam doa-doa saya setiap pagi, setiap malam, supaya Tuhan segera membebaskan mereka, termasuk Bapak Matius. Karena sejak dari sakit gula dan kemudian luka di kakinya sudah amputasi, tapi tetap menderita terus. Dan sangat menderita. Dan banyak orang lain yang ada di desa ini yang juga saya ketemukan karena sudah menderita begitu lama, tapi sudah lupa gitu. Tapi justru dalam doa saya, karena Tuhan, bebaskanlah segera mereka yang begitu lama menderita, supaya mereka segera masuk ke dalam kebangkitan sukacita abadi yang telah kusiapkan bagi mereka. Dan semoga dalam berkat penderitaan itu. Tapi kalau sekiranya Tuhan menghendaki
mereka masih harus terus menderita untuk hormat dan kemuliaannya, dan untuk keselamatan jiwa-jiwa, terutama keselamatan jiwanya sendiri, untuk menjadi dosa-dosa sendiri, lewat salib-salib yang dipikunya, lewat penderitaan-penderitaan yang diterimanya, sehingga dia dibersihkan dan memberikan dia pantas untuk masuk bila Engkau memanggil dia dalam melakukan kasih-Mu yang abadi. Nah, itulah doa saya. Sehingga Bapak Matius, waktu hari Minggu kemarin, saya waktu memulai kebaktian dibisikin katanya besar, nanti doakan Bapak itu dan minta doa sebaik saya datang. Saya dari kebaktian, saya kita semua harus saya datang untuk doa. Dan saya lihat situasinya, dan pada saat itu, karena memang saya sudah mendoakan terus, semoga Tuhan membebaskannya. Sampai ada yang sesudah doa, kata kepada saya, Pastor, orang masih itu kok, kenapa doakan penjara nyawa? Karena pada saat itu saya katakan, Tuhan, terimalah nyawanya dalam rasa kasih-Nya. Saya tertawa, dan orang bilang, oh, orang masih pegang tangan, men. Pastor, ya, lalu saya kata, Bapak, jangan takut dalam kematian. Bapak di surga siap menerima. Dan pada saat itu juga saya mengatakan, ya Bapak, dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Pada saat itu, saya keluar dalam minum, di dalam nafsu yang nangis, dalam kamar tidur nangis. Tapi bahwa hal seperti itu memang kita harus sadari bahwa penderitaan manusia itu justru punya nilai tersendiri dalam kehidupan sebagai berkat Tuhan. Tapi umumnya kita tidak pernah mengucap syukur kalau kita sakit. Kalau kasih karena kepala sakit, perut sakit, ada kata Allah, pernah? Kok ada senyum? Rupanya rasa lucu karena tidak pernah. Dan memang itu benar. Karena kita melihat penderitaan sebagai hukuman. Tapi bukan hukuman. Itu pertama peringatan dari Tuhan. Kedua, itu berkat. Kalau memang itu kita terima dan yakin sungguh bahwa penderitaan itu adalah satu misteri salib, misteri penderitaan, di mana kita siap untuk menghadapi kematian, dan lebih lagi supaya kita menghadapi kematian bukan kematian untuk sisi kita yang mati seperti maut yang menimpa setiap orang, tapi kita minta supaya kita luput dari kematian abadi, kematian abadi. Itu bagi kita masuk dalam kegembiraan supaya kita bahagia di surga, bukan dalam neraka. Karena begitu banyak orang yang hidupnya senang-senang di dunia, tapi justru kemudian di neraka mereka menderita dan terus menderita. Itulah maut abadi. Kalau kita mau visi kita itu betul mengalami maut, tapi jiwa kita masuk dalam kebahagiaan sukacita abadi yang dialami oleh Bapak Matius mungkin bagi contoh dan teladan bagi kita, bahwa kita setiap kali kalau sudah bisa datang ke doa, dia melihat saya dengan senyum tanpa bersyukur dan mengeluh, Tuhan kenapa kami menderita seperti ini. Dan itu suatu hal yang luar biasa yang saya alami dalam kehidupan seperti ini. Jadi maut, kita perhatikan, maut tidak bisa tawar-menawar. Pada saat itu kita mati. Tapi jangan sampai maut abadi menimpa kita. Karena itu lebih baik kita membersihkan diri sebelum kita mati, lewat menerima dan memikul salib yang diselenggarakan Tuhan, lewat tugas-tugas pekerjaan yang diberikan Tuhan,
Itu adalah salib yang kita pikul dalam setiap saat kehidupan kita dan itu yang menyelamatkan kita. Hingga pada saat ini kita mendoakan arwah Bapak Matius mungkin. Saya yakin bahwa dia di surga. Tapi sebagai manusia pasti penuh dengan kelemahan, kekurangan, dan dengan jiwa Katolik, insya Allah pada malam hari ini lewat darah, tubuh dan darah Kristus yang diperbarui di atas meja korban ini yang telah dicurahkan di salib untuk membersihkan dosa-dosanya sehingga benar arwah kasih kita Bapak Matius mungkin benar-benar diterima dan merangkul kasih Bapa di surga dan seluruh keluarga berduka yang ditinggalkan dikuatkan, dihibur dan berkat senantiasa. Amin. Mari kita bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang diberikan sekarang dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke kematian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Dia akan datang menghadiri orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Mari kita menyatakan kasih kita dalam doa umat. Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur atas penyelenggara begitu indahnya, di mana Engkau telah membebaskan Bapak Tismuki dan penderitaan-penderitaannya untuk masuk dalam kebahagiaan dan sukacita abadi. Semoga oleh salib yang telah dipikulnya selama hidupnya, lewat penderitaan yang diterimanya, dengan senyum, dan dipersatukan penderitaan-penderitaannya dengan penderitaan Yesus Kristus yang disalib, punya daya pembersih bagi dosa-dosanya. Engkau mengampuni dan membersihkan jiwanya, dan demikian dia pantas untuk memasuki kebahagiaan dan sukacita abadi. Marilah kita mohon, Kabulkanlah kami ya Tuhan. jangan kami, karena kasih-Mu begitu besarnya, Engkau telah menjemput kasih kami, Bapak Matius. Namun kami seluruh keluarga yang senantiasa berada dekatnya, mengalami kehadirannya dalam penuh cinta kasih, perhatian, kasih sayang, dan kehidupan merasa kehilangan. Sila Engkau sedialah kami, mencurahkan berkat-berkat kekuatan, ketabahan, hiburan bagi seluruh keluarga berduka. Dan sila juga Engkau berkati, yang berkat-berkat melimpah. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. jangan kami. Maut akan menjadi giliran kami masing-masing. Sekarang giliran Bapak Matius, dan sebentar lagi giliran yang berikut akan menyusul. Sudah Engkau sedialah kami, mempersiapkan kami dengan daya kekuatan rahmat-Mu. Setelah kami selalu sadar untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, supaya kami boleh menghadapi maut yang saat ini untuk menghancurkan badan kami, tapi jiwa kami harus selamatkan dari maut abadi.
marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itulah doa-doa seperti yang dikatakan. Semakin banyak orang terpendam dalam saya semakin. Namun kau sendiri sudah menyelami, mengetahui dan mengabulkan semuanya. Karena kami telah berdoa dan berasal Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Nanti telah disenang dan disembah. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sembilan kebulanmu. Kami menerima roti dan anggur yang akan persembahkan kepadamu. Hasil bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi santapan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoa keselah sebab persembahanku dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Persembahan ini kami unjukkan bagi arwah kekasih kami, Bapa Matius Mungkin. Bersihkanlah dia dari segala dosa dengan darah Kristus Putramu. Semoga ia akan dimurnikan dengan air baptisan, serta kau sucikan berkat kemurahan belas kasihan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengadakan kepada Tuhan. Surah kami marilah kita bersyukur.
kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa yang kekal, yang perantara Kristus Tuhan kami. Dan Dia terbit dalam bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian dapat terhindarkan, dapat terhibur oleh janji abadi yang akan datang. Bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah, bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedia tempat kediaman kekal di dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh rakyat surgawi, dan melakukan ibadah kemudian bagimu yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi dan terpujilah Engkau di surga. Berkatilah yang datang atas nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kudusan Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduslah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan dan menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, ambillah kamu semua dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan. Yesus mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan lidahku. Tiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, ya Bagi mulia. Dan persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Tuhan Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih dan bersatu dengan Paus kami Franciscus dan Uskup kami Aloysius. Ia akan hamba-Mu Bapak Matius yang telah Kau panggil 3 hari yang lalu, dan sekarang malam kami tiwakan beliau, dan besok kami akan mengantarnya ke pemakaman.
Karena ia yang menjadi satu dengan putramu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara kami yang telah meninggal dan harapan akan bangkit. Ingatlah semua orang yang telah berpulang dalam kelaiman, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih kami semua, agar Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perahu Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan, turut serta memuji memuliakan Dikau, yang perantara Yesus Kristus Putramu. Dengan perantara dia, bersama dia dan dalam dia, bagimu adalah Bapa yang Maha Kuasa dan persekutuan yang Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudah berdamai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh limpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa, dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Dia, sebab Engkau adalah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Kau bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Jangan perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Dan bersamamu. Kita bertemu dan datuk kita Yesus Kristus, semoga berguna bagi kita yang menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bersihkanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, bersihkanlah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, semoga penerima tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksa bagi kami, tapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Saya tidak pantas berada pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Ikut mengambil bagi perjamuan Tuhan. Ini masih dibahas Katolik dan sudah komuni pertama. Jadi kalau mau silakan berdiri yang bagian perjamuan Tuhan. Berkat dari Yesus Putramu yang berbaring di atas meja korban, kami ikhlaskan arwah kasih kami. Terimalah dia ialah kami. Bagiakan dia dalam kebahagiaan sukacita abadi. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Dan seluruh keluarga berduka, sudah berserahkan rahmat dan berkat Yang khusus istimewa limpah ialah kami. Kau mereka kau kuatkan, kau tambahkan, kau dekat senantiasa ialah kami. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin. Bapa kehidupan dan kebangkitan kami, kami telah menyambut anugerah Putramu yang merupakan diri bagi kami dan bangkit dan mulia. Dan kami berdoa untuk arwah hamba-Mu, Bapak Matius Mungkin yang telah Engkau bersihkan berkat Bapa dan kebangkitan Kristus. Semoga Ia Kau muliakan dengan anugerah kebangkitan. Dan seluruh keluarga berduka, Kau kuatkan, Kau hiburkan senantiasa dalam kami. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami. Amin.
Yang kita hormati Bapak kita kami telah sampai pada akhir daripada perayaan Pulau Katolik dan kasih kami Bapak Presiden. Sudah kemudian kami ucapkan telah mendapat berkat. Bagi seluruh sidang pergabungan yang hadir di sini dan seluruh keluarga terbuka maupun seluruh sidang pergabungan yang sebentar lagi akan kembali ke tempat rumahnya masing-masing untuk beristirahat. Semoga mendampingi kami semua dalam setiap malam ini. Supaya kami dapat beristirahat dan semua pekerjaan berpunyai tulisannya dan besok pagi boleh bangun sekarang bagi menggunakan nama Allah kami. Dan sebulan tetap bisa sendiri kami semua. Malam hari ini besok terus ialah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada pastor yang memberikan pelayanan kepada kita malam hari ini. Kami minta kepada pastor untuk doa makan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Maha Kudus, Bapa kita Roh Kudus. Untuk senang pemberian kami, jiwa raga kami. Kan telah menyatakan dari meja sabda dan meja korban untuk menguatkan jiwa kami. Keluarga kami, Dikau siapkan tangkapan doa tangan keluarga berduka yang sudah persiapkan satu malam bagi kami. Kedua tangan itu untuk memberkati nyawa kami. Sebagai gula bagi satu yang jiwa kami. Tetap berkati pula tangan-tangan telah persiapkannya. Sudah kami sebelum menikmati kasihnya yang luar biasa nyawa kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sis Bapak BPD di Tawangkarangan ya. Ya, Bahwa suku Dayak Kalimantan Tengah hidup welcome, hidup bertoleransi, tidak membedakan agama dan suku dan ras, jadi semua saudara. ya, Ada dua kata ya. ya. Terima kasih pada Pak Bayu Ya, Samudra ya. Samudra. Maksudnya. YouTuber ya, Iya. yang telah datang ke desa kami, Desa Tawangkarangan. Dalam hal di sini tujuan utamanya melayat, Ya. 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 Kemudian
berbelasungkawa, mungkin juga memberikan pemikiran-pemikiran atau bantuan-bantuan berupa apa, ya kan? Dan di sini memang penduduknya beraneka macam, ragam. Ya, ada pendatang dari timur, ya, dari Jawa, dari Batak, Dari Sumatera, ya, Sumatera. Kemudian kerjasama atau gotong royongnya di Desa Tawangkarangan cukup baik, ya cukup baik. Apalagi dalam hal musibah seperti ini. Jadi masyarakat itu antusias membantu, baik dari tenaga ya, permulaan orangnya sakit sampai orangnya meninggal. Ya, mungkin bantuan-bantuannya berupa tenaga, pemikiran atau berupa materi, ya, itu dilakukan dengan ikhlas, ya. Tanpa ada paksaan, tanpa ada paksaan, dan tidak memandang agama, ya, dan suku, kerjasama, ya. Dan kebiasaan di sini setiap ada yang musibah, ya masyarakatnya dengan bergotong royong memberikan berupa bantuan dengan seikhlasnya, berupa uang, berupa beras, gula dan sebagainya. Ya, itu kebiasaan yang sudah ada. Dan itu saya nilai sangat baik sekali. Dan Bayu juga doain semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, ikhlas menghadapi ini, dan acaranya berjalan lancar, dan semoga malam ini tidak hujan dan besok tidak hujan, dan acara berjalan lancar, penguburannya sampai selesai dan sukses. Ya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Bayu dengan sesepuh di Desa Tawangkarangan, beliau ini waktu menjabat sebagai kepala desa di Desa Tawangkarangan, terus waktunya sudah selesai ya. Iya, 2017. Dan tetap Bayu, maaf ya, kepala desa itu bukan mantan, tapi jangan disebut mantan, tapi sudah berakhir, sudah jabatannya sudah selesai, tetap sebagai kepala desa. Kepala desa periode 2011-2017. Ya, kata-kata sepatah dua kata untuk keluarga yang ditinggalkan. Ya, kalau di sini seperti biasa ya. Keluarga yang datang menyampaikan rasa belasungkawa, berduka, dan ada yang memberikan bantuan sesuai dengan kemampuan mereka, serta harapan bagi keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan. Dan masih menjadi gotong royong. Cara adat budaya di sini adalah masing-masing mengumpulkan dana ataupun barang-barangnya yang bisa diberikan kepada pihak yang bertugas. Itu yang saya bangga dan masih diharapkan bisa seterusnya. Iya, semoga ini sampai ke anak cucu. Iya. Sampai ke anak cucu. Dan semoga ini kan ke anak cucu dan hidup bertoleransi, hidup rukun, damai, tidak membedakan agama, ya. Iya. Jadi semua saudara. Semua. Ya. Jadi begitu yang sudah ditorehkan mulai dari nenek moyang kita ya. Terima kasih. Terima kasih. Jam 10. Pak Menteri Adat di Desa Tawangkarangan ya. Alhamdulillah acara ibadah ya. Iya,
Patuh secara agama Katolik berjalan lancar dan sukses, dan Bayu juga doain semoga nanti besok acaranya berjalan lancar dan sukses, dan semoga malam ini dan besok tidak hujan. Dan besok itu melaksanakan acara pemakaman secara agama Katolik. Semoga yang dipimpin oleh Bapak Pastor. Semoga berjalan lancar dan sukses, dan Bayu doain semoga keluarga yang ditinggalkan beri ikhlas dan ketabahan, kekuatan, dan di acaranya berjalan lancar dan sukses, diberikan umur panjang, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Dan kita sebagai manusia, kita tidak boleh membedakan agama dan suku dan ras. Jadi yang akan dibawa kita meninggal itu iman, akhlak, amal perbuatan kita sehari-hari, terutama sehari-hari kita, tingkah laku kita, ucapan, lisan, ya. Dan kita tidak, pokoknya yang akan dibawa kita meninggal itu iman, akhlak, amal perbuatan kita sehari-hari. Sudah. Videonya sampai di sini dulu. Bila ada kesalahan dan kekurangannya di dalam video ini, ucapan Bayu baik terasa maupun yang terasa mohon dimaafkan. Sampai jumpa lagi nanti besok, disambung lagi pas acara penguburannya. Ya, semoga berjalan lancar dan sukses. Amin.